Nah, kalau ngomong kilometer Bang, yang punya Abang ini berapa kilometer sih pas dari awal beli sampai sekarang? Itu loh kilometer kah atau memang udah ada riset? Kilometer itu setelah saya tahu juga bahwa saya kebetulan memang bukan convert. Kalau yang hitam ini sangat kebetulan sekali saya dapat kondisinya transmisinya sudah matic. Oh, Sudah matic. Kalau yang kotak ini memang saya convert ke matic. Karena saya merasakan dulu pakai Starlet dengan jalanan yang gak terlalu crowded kayak sekarang, manual tuh enak-enak aja. Tapi sekarang mungkin karena udah umur juga kali ya, ya bukan umur mobilnya, umur orang yang bawanya. Umur dengkulnya. Sehingga kalau pakai mobil manual itu, aduh lebih males aja jadinya gitu. Makanya akhirnya saya convert pakai transmisi matic gitu. Oke, dan kalau misalnya dari manual di convert ke matic, itu kira-kira ada perubahan dari segi konsumsi BBM nggak sih? Satu banding berapa? Pasti ada. Kalau ya mobil-mobil yang sekarang aja manual dengan matic, pastikan konsumsi bahan bakarnya akan lebih boros yang matic ya. Karena kan ya dia secara perpindahan transmisi segala macam itu kan sudah elektronik yang ngatur. Apalagi Starlet ini mobil saya ini maticnya masih 3 speed. Jadi ya pindah giginya itu nggak bisa sesuai sama kita mau halus-halus apa segala macam, kan nggak terlalu juga bisa begitu sebenarnya. Tetaplah relatif lebih borosan yang matic daripada yang manual. 1:8 ada perkotaan? Rasanya kalau Starlet Kalau normal nih, lebih matic 112 sampai 13. Nggak boros kok, nggak boros sebenarnya. Kecuali kembali lagi ya. Kan umumnya teman-teman ini juga mestinya nggak ada yang standar. Borak semua nih? Iya. Artinya ada yang memang mungkin bisa jadi 1516 konsumsi bahan bakar, cuma ya saya lihat teman-teman sih happy aja. 1516. Iya. Udah kayak mobil. Kayak tadi yang diceritain, kita pernah touring lumayan banyak itu ke Jogja ya. Kalau nggak salah peserta sekitar 18-an. Itu dari mulai tikum di KM 58 sampai ke Jogja itu nggak ada yang perasaan saya lari di bawah 120, nggak ada tuh mobil. Oh iya? Iya nggak ada, rata-rata udah 140, 160, 140, mungkin ya saya lihat ya di tol itu kan banyak mobil-mobil baru. Mereka lihat nih mobil kutu gitu ya Pak, mungkin mereka pikir ngapain sih pada kebut-kebutan, atau mereka juga mikirnya pasti paling berapa lama sih dia, berapa kilometer sih dia kenceng gitu. Ternyata nggak ada ujungnya, bener-bener dari KM 58 sampai ke Jogja itu bener-bener digas terus sama. Top speednya tuh maksimalnya berapa Bang? Oh, Starlet, yang turbo terutama nih, yang di convert turbo. Kalau top speed paling bukan di tol ya. Oke, di sirkuit? Ya di sirkuit. Di Sentul itu ada kotak saya yang memang khusus saya pakai buat sentulan. Itu 180. Wow. Iya. Dengan CC di CC mobil saya itu 1500. Iya. Aslinya kan Starlet cuma keluar 2 versi, 1000 sama 1300. Tapi teman-teman ini mana ada yang CC-nya udah masih berharap semua tuh ya. Masih. Luar biasa. Nah, kalau untuk ngomongin aktivitas seputar komunitas, Bang. Ya. Ini kalau kopdar biasanya di mana sih, Bang? Oke, kopdar sebelumnya kita banyak kopdar itu di daerah Pondok Indah. Terus karena memang sekarang tempatnya sedang ada pembangunan, kita 1 tahun terakhir ya, itu geser ke Senayan. Ada 2 tempat di Senayan situ, ada Buddha Cafe di belakangnya Plaza Senayan. Di sana lebih sebenarnya lebih tenang. Terus kapasitas parkirnya juga lebih enak, dan ada kawan yang memang buka warung kopi di situ, sehingga kita niatnya memang ya udahlah sambil ngeramein tempatnya temen.
Di situ sih umumnya dan seringnya. Yang satu lagi biasa nih anak-anak muda yang ada di ISC Jakarta itu bisanya kopdarnya malam. Senengnya malam. Nah kita yang udah lewat kepala 5 nih nggak bisa kena angin malam dikit nih. Jadi yang muda-muda senengnya nongkrongnya dan dari zaman dulu kopdarnya memang di parkirannya Al-Azhar. Al-Azhar pusat situ. Malam-malam tuh, malam minggu umumnya gitu. biasa mereka lakuin itu hari Jumat malam ya. Iya. Ya Jumat malam. Jadi sebenarnya tradisinya itu di Jumat malam itu. Tapi karena banyak udah mulai uzur gitu kan, kita buat yang di hari Minggunya gitu. Hari Minggu sore. Ya kecuali kalau di Senayan itu kita hari Minggu kopdarnya. Sore setelah asar sampai ya kadang-kadang jam-jam 7 jam 8 gitu bubar. Berarti kebagi dua nih untuk kopdar ya. Kalau misalnya kaum muda malam-malam, kalau misalnya yang udah mahfud. Kalau yang muda umumnya yang kopdar malam pasti datang kopdar pasti sorenya, tuh ya. Pasti. Tapi yang tua yang nakal tetap datang juga Jumat. Yang tua-tua kadang-kadang suka nggak sanggup kena angin malam. Oke, terus kegiatan-kegiatan misalnya kayak jambore gitu-gitu, itu biasanya di mana ya Bang? Oke, kalau bicara soal jambore, kebetulan dalam waktu dekat di bulan November kita ada Jamnas, Jambore Nasional di Kertajati ya, di Kertajati, Majalengka di bandaranya, Bandara Kertajati. Itu eventnya insya Allah akan jadi event besar. Boleh tuh kalau seandainya nanti dari masnya mau lihat-lihat, mungkin kumpul, insya Allah bisa 1000 starlet kumpul di sana, rame dan riuhnya kayak apa. Dan itu macam-macam tuh, mau lihat starlet yang bentukannya kayak apa, ada yang starlet dibikin pick up, ada yang ada yang mesin diesel. Iya, segala macam tuh, segala macam tuh bisa kumpul semua. Itu dari seluruh Indonesia berarti? Seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, itu total keseluruhan dari anggota sendiri nih. Ya. Selama dari 95 ya, dari 95 sampai tahun 2025 ini udah berapa total seluruh anggotanya? Kalau member itu sebenarnya gini, member kadang-kadang kan seperti di chapter Jakarta ini. Member itu yang tetap mungkin sekarang itu sekitar 60-an ya. Hampir sama setiap chapter, mungkin rata-rata hampir segitulah. Cuma memang kan teman-teman ini juga ada yang memang punya starlet atau pakai starlet itu buat daily use. Gitu ya. Ada yang memang cuma buat hobi, buat punya-punyaan dan lain sebagainya. Itu kan jadi satu tuh ke dalam satu member. Sehingga memang agak kesulitan kita menetapkan member yang fix itu berapa sih sebenarnya, karena ini berubah-ubah terus nih angkanya. Sometimes teman-teman, aduh gua ada kebutuhan nih, gua harus masukin dompet dulu nih mobilnya. Tapi beberapa saat tiba-tiba ada rezeki, keseringannya sih malah jadi upgrade gitu. Jadi memang ceritanya butuh duit itu butuh duit beneran atau memang butuh duit mau upgrade aja, iseng-iseng gitu ya. Yang begitu-gitu memang di keanggotaan itu kita, dan sebelum saya pegang sebagai ketua ISC Jakarta itu juga memang katanya ya jadi masalah keanggotaan. Tapi kurang lebih Jakarta sekarang ya hampir sekitar 60-an. 60-an. Iya. Oke, sekarang singkat saja nih Bang. Ya. Untuk pesan apa yang ingin disampaikan, terutama bagi mereka-mereka ini yang ingin bergabung atau ingin membeli mobil Starlet untuk jadi mobil pertamanya, apa saja yang harus diperhatikan dan apa yang harus dilakukan ini sebelum memilih bahan untuk nantinya akan ya di-build seperti abang-abang ini? Singkat saja Bang. Oke, kalau pesan saya sih, apalagi newbie ya, baru pertama kali mau beli Starlet sebagai kendaraan, apalagi kendaraan yang dipakai untuk operasional hari-hari, boleh masuk ke kita, gabung ke kita di Indonesia Starlet Club di chapter Jakarta.
Tapi saran saya jangan bergaul sama temen-temen yang aneh-aneh inilah, supaya mobilnya pakai standaran aja. Karena kalau udah bergaul sama mereka ya nanti rasain sendiri deh capeknya dan gak ada ujungnya, udah gitu aja. Artinya saya welcome, dan kalau mau pakai standaran aja. Oke. Itu udah lebih nyaman. Mungkin dari Bang Kipli ada yang mau sampaikan juga, singkat saja. Untuk pemula sih yang penting AC dingin lah. AC dingin. Nah, Kenyamanan ya intinya. kaki. Oke. Abangnya dari segi perawatan mungkin untuk yang mereka ingin bergabung terus ya pengen periksa apa dulu harus diperiksa nih kira-kira untuk membeli, tips and triknya mungkin sedikit aja. Yang jelas sih yang utama ya body dulu lah, lempeng. Body dulu. Kaki-kaki enak gitu. Karena kan. mesin gampang. Karena mesin ya relatif Starlet ini lebih simple lah. Rata-rata walaupun yang paling parah aja masih bisa dibetulin lah. Pemirsa, demikianlah tadi perbincangan kita dengan komunitas Indonesia Starlet Club. Pokoknya jangan ragu untuk bergabung bersama dengan komunitas ini karena pastinya welcome. Yang ingin join juga bisa langsung datang ke kopdarnya. Demikian, saya Nata Arman dalam program episode Ototek kali ini. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Terima kasih.